Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di mana pada video pembelajaran kali ini kita akan diskusi mengenai mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi dan Lingkungan. Di mana pada video pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi mengenai pertemuan 10, yang mana di TM 10 kita akan mempelajari mengenai bagaimanakah peran sumber daya terbarukan. Nah, kalau kita mempelajari terlebih dahulu mengenai pengertian dari sumber daya, di mana sumber daya itu merupakan bagian dari suatu ekosistem yang mana menyediakan barang dan jasa yang digunakan manusia sebagai kebutuhan hidupnya. Dan di dalam sumber daya ini dia punya nilai ekonomi serta sebagai sumber persediaan dan penunjang dan sarana yang dihasilkan dari kemampuan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya, di mana seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output itu berasal dari sumber daya. Sehingga sumber daya ini memang sangat penting bagi kebutuhan kita sehari-hari, yang mana sangat berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi karena sebagai faktor input di dalam faktor produksi yang menunjang dari kegiatan perekonomian. Kemudian bagaimana kaitannya terhadap pandangan Malthusian, di mana salah satu dasar pemikiran penting di dalam ekonomi sumber daya adalah pandangan Malthusian. Teori ini membantu kita memahami kenapa pengelolaan sumber daya terbarukan itu menjadi isu yang sangat krusial dan juga menjadi sangat penting hingga saat ini di era ekonomi modern. Menurut Malthus ya, pertumbuhan itu jumlah penduduk terjadi secara geometris. Artinya meningkat sangat cepat. Misalnya dari angka 2, kemudian ke angka 4, kemudian ke angka 8, ke angka 16 dikali 2 ya, dan seterusnya. Sementara kalau kita melihat dari bagaimana kemampuan pangan dan sumber daya alam yang ada di dunia ini, meningkatnya atau pertumbuhannya itu secara deret aritmatika. Kalau jumlah penduduk itu mengikuti deret geometris, kalau berkaitan dengan sumber daya itu mengikuti deret aritmatika. Yang mana deret aritmatika ini lebih lambat, seperti ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan juga ketersediaan sumber daya ini nantinya dapat menimbulkan scarcity atau kelangkaan. Ketika kebutuhan manusia meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk menyediakan sumber daya, maka nantinya juga akan menimbulkan persaingan di dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Nah, di dalam konteks mata kuliah ini, gagasan Malthus ini menjadi hal yang dasar, hal yang penting. Karena ternyata sumber daya alam itu tidak boleh digunakan secara berlebihan. Meskipun sumber daya yang terbarukan, meskipun sumber daya itu mereka bisa menghasilkan sendiri tanpa adanya bantuan manusia. Tapi gagasan Malthus ini menjadi dasar yang penting. Karena apa? Ternyata ketika sumber daya ini menjadi yang sifatnya itu meskipun dia terbarukan, tapi dalam hal pemanfaatannya itu secara berlebihan, kapasitas regenerasi alam untuk menghasilkan sumber daya itu ada batas biologis, ada batas ekologisnya. Yang mana pengelolaan itu harus mempertimbangkan bagaimanakah sustainability antar generasi. Jangan sampai sustainability ini terhenti oleh generasi saat ini karena pemanfaatan yang berlebihan. Sehingga nantinya di generasi mendatang scarcity, kemudian akhirnya langka dan habis gitu ya, sebelum alam dapat meregenerasi ternyata keadaan atau keberadaan sumber daya di alam ini habis. Dan Malthus ini dia bisa menekankan adanya ketidakpastian masa depan. Sehingga manusia itu bagaimana harus bisa menggunakan sumber daya secara bijak,
hari ini untuk generasi mendatang supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Artinya apa? Konsep ini menjadi landasan munculnya prinsip konservasi sumber daya, efisiensi penggunaan energi, pembangunan berkelanjutan atau berkaitan dengan sustainability development. Sehingga meskipun teori Malthus ini kita lihat ternyata adalah ratusan tahun yang lalu, pemikirannya itu tetap relevan hingga saat ini di era ekonomi modern, apalagi sekarang kita sudah melihat ya bahwa teori Malthus ini terjadi gitu ya di saat ini gitu karena ternyata betul antara pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan sumber daya itu tidak bisa secara seimbang. Pasti akan lebih cepat pertumbuhan populasi dibandingkan dengan pertumbuhan sumber daya yang nantinya dapat menimbulkan apa? Dapat menimbulkan krisis pangan, degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana dari pandangan David Ricardo. Nah, bagaimana pandangan David Ricardo yang digunakan dari sisi produktivitas ekonomi? Ricardo memperkenalkan bagaimana konsep diminishing return atau hasil tambahan yang semakin menurun. Yang artinya ketika sumber daya itu terus dimanfaatkan, tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input itu akan semakin kecil. Dalam konteks SDA resource, Ricardo itu berpendapat kalau manusia itu akan terlebih dulu menggunakan sumber daya yang kualitasnya paling baik atau paling produktif. Ya enggak? Kita kalau melihat ada lahan nih, ada dua lahan. Lahan yang subur dan lahan yang kurang subur. Kita sebagai manusia pasti secara rasional akan memilih bercocok tanam di lahan yang subur terlebih dahulu. Lokasi tambang dengan cadangan terbaik dieksploitasi terlebih dahulu. Kemudian sumber daya energi yang paling mudah diakses itu yang akan kita eksploitasi terlebih dahulu di awal. Seiring waktunya, ketika sumber daya terbaik ini mulai terbatas jumlahnya, manusia terpaksa menggunakan resource dengan kualitas yang lebih rendah atau menggunakan biaya atau mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi yang akibatnya produktivitas menurun, biaya ekonomi meningkat. Sehingga di sini tidak semua sumber daya terbarukan itu punya kualitas yang sama, di mana eksploitasi berlebihan itu akan menurunkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dan dalam hal ini, teknologi dan inovasi itu menjadi hal yang penting untuk mengatasi penurunan produktivitas tersebut. Dan Ricardo juga menekankan kalau memang kemajuan teknologi itu dapat menunda penurunan hasil, tapi tidak sepenuhnya akan menghilangkan adanya scarcity resource. Sehingga Malthus ini dia lebih kepada menyoroti bagaimanakah tekanan permintaan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Sehingga Ricardo menjelaskan penurunan produktivitas resource akibat penggunaan itu dapat bertahap dari kualitas terbaik ke kualitas yang lebih rendah. Sehingga dari David Ricardo ini kita bisa belajar apa? Masalah resource itu bukan hanya dari kuantitasnya, tapi juga kualitas yang semakin menurun jika tidak dikelola secara sustainability. Selanjutnya kalau kita melihat dari jenis sumber daya, ya ada sumber daya terbarukan, ada sumber daya tidak terbarukan. Yang mana kalau sumber daya terbarukan ya yang dapat dihasilkan kembali secara alami dengan bantuan manusia. Ya, yang mana bisa dari pertanian, hutan, perkebunan, energi yang terbarukan yang berasal dari angin, matahari, biomasa, biogas, air, dan lain sebagainya. Kemudian kalau STT, sumber daya yang tidak terbarukan, itu tidak dapat dihasilkan kembali yang sekali pakai. Contohnya apa? Fosil, minyak, yang sekarang kita tahu harga minyak semakin mahal ya, karena terjadi pemutusan Selat Hormuz yang hanya satu selat yang diputus tapi bisa menyebabkan atau berdampak terhadap peningkatan harga minyak dunia yang nantinya juga akan menjadikan negara kita akan terjadi inflasi. Bahkan gak hanya dari minyak aja, karena minyak sebagai sumber bahan baku utama untuk proses industri plastik, industri karet, sehingga produk-produk yang berbahan plastik, berbahan karet itu juga akan mengalami kenaikan.
Dan kita tahu juga kita sangat sudah menjadi budaya kita kalau plastik itu pasti ada di kehidupan sehari-hari. Karet pun juga sama. Yang tadinya plastik karet murah gitu ya, karena memang sumber minyak beratnya itu yang lebih murah dibandingkan dengan minyak pertalite yang biasa kita konsumsi, tapi sekarang mengalami kenaikan. Ya berdampak terhadap harga plastik, harga karet yang nantinya juga akan berdampak terhadap harga makanan juga yang akan mengalami kenaikan. Meskipun pada kenyataannya di Indonesia harga BBM bisa ditekan. Bahkan kemarin himbauan dari Menteri Keuangan kalau BBM kita insya Allah akan aman, tidak akan naik sampai akhir tahun. Tapi ya percuma ketika harga plastik juga mengalami kenaikan, yang mana naiknya itu 50%. Sehingga berdampak apa? Makanan-makanan yang tadinya menggunakan plastik ya, juga akan mengalami peningkatan harga. Jadi peningkatan harga ini utamanya ya bukan hanya dari BBM, tapi dari produk-produk yang sebetulnya kita sudah melekat dengan produk tersebut, kemudian dari biaya inputnya ternyata mengalami kenaikan, ya nantinya tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami inflasi. Kemudian pengertian dari sumber daya terbarukan, yang mana sumber daya yang asalnya itu dari alam, kemudian dapat diregenerasi secara bebas, dapat diperbarui secara terus-menerus, dan jumlahnya itu tidak terbatas. Sumber daya ini dapat dikembangkan dengan memanfaatkan iptek yang semakin canggih. Seperti kita tahu ya saat ini teknologi semakin canggih yang positifnya dapat memudahkan manusia di dalam menghasilkan energi terbarukan, tapi ya canggih-canggihnya teknologi pasti ada dampak negatifnya jika tidak digunakan secara sustainability. Yang mana kalau kita tahu contohnya sumber daya terbarukan, tidak terbarukan cukup mudah kita temui di sekitar kita. Kemudian bagaimana perbedaan antara sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan? Sangat mudah dipahami ya. Kalau terbarukan jelas dia bisa diganti, tidak terbarukan judulnya aja tidak terbarukan, berarti tidak dapat diganti oleh alam. Kemudian berkaitan dengan apakah penggunaannya itu dapat digunakan kembali atau didaur ulang untuk EBT ya. Kalau untuk sumber daya tidak terbarukan itu tidak dapat digunakan kembali. Kemudian dampak lingkungannya itu sangat kecil dalam hal penggunaan sumber daya terbarukan. Tapi kalau sumber daya tidak terbarukan, meskipun harganya relatif murah, tapi dampak besarnya adalah berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kita memanfaatkan sumber daya tidak terbarukan secara berkelanjutan. Kemudian apa saja jenis-jenis dari sumber daya terbarukan? Ya, yang pertama adalah pertanian dan perkebunan yang kita bisa usahakan sendiri, yang mungkin juga bisa kita temui sehari-hari di sekitar kita. Kemudian ada dari sektor perikanan dan kelautan, yang mana jumlah laut Indonesia yang sangat besar, sehingga jumlah ikannya pun juga melimpah. Tetapi perlu digarisbawahi juga ketika pemanfaatan sumber daya atau pemanfaatan sumber daya air berkaitan dengan sumber daya yang ada di dalam laut ini tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan ya yang namanya overfishing atau menggunakan pukat harimau menggunakan uh, dalam nelayan dalam menggunakan atau mencari ikan itu menggunakan alat-alat yang dilarang ya nantinya juga akan habis ya kalau tidak dimanfaatkan atau dikelola dengan berkelanjutan. Kemudian ada biofuel, yang mana sekarang juga semakin digerakkan oleh stakeholder, pemerintah, instansi-instansi untuk menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan dari sektor rumah tangga ya berkaitan dengan biofuel, kemudian berkaitan dengan biomasa juga sama karena target dari pemerintah adalah berkaitan dengan rencana pemerintah untuk transisi energi ke energi yang terbarukan. Kemudian geotermal, panas bumi juga Indonesia sudah mulai melakukan atau menerapkan atau mengembangkan ya berkaitan dengan EBT, berkaitan dengan geotermal karena kita juga cukup melimpah untuk sumber dayanya sehingga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membuat energi sehingga nantinya juga bisa mengurangi bagaimana penggunaan energi yang tidak terbarukan yang mana kita tahu dampak lingkungannya semakin atau dampak lingkungannya itu sangat tinggi ya. Kemudian juga bisa menggunakan PLTA, sumber daya air yang Indonesia juga sudah beberapa punya ya. Kemudian juga angin, Indonesia juga punya ada 2 atau 3 lokasi terutama di luar Jawa untuk berkaitan dengan sumber daya angin ya. Matahari ya panel yang di Bali juga ada beberapa wilayah atau desa yang sudah memanfaatkan energi panel ini untuk sumber energi listrik di desanya.
Gelombang pasang air laut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi meskipun biayanya juga cukup besar, tapi mengingat kita sumber daya lautnya cukup banyak ya, cukup besar potensinya harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menggali bagaimana bisa menyediakan listrik ini berasal dari gelombang air laut. Kemudian bagaimana peran sumber daya terbarukan? Yang pertama adalah bisa menyelamatkan masa depan. Karena kita tahu ya sekarang dampak lingkungan dari penggunaan energi tidak terbarukan ini dan begitu melekatnya kita menggunakan energi tersebut sehingga ketika terjadi permasalahan atau nanti merujuk ke scarcity ya kita akan ke lingkungan. Ya, sehingga dalam hal ini bagaimana pemerintah itu juga cukup serius untuk menyelamatkan masa depan kita supaya dalam hal penggunaan sektor energi ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan karena kita tahu ya di era zaman modern sekarang ini kita sangat membutuhkan energi entah itu energi dari terbarukan atau non terbarukan tapi sangat butuh energi untuk memanfaatkan teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian juga membuat tingkat kesehatan yang lebih baik karena dengan memanfaatkan energi terbarukan maka akan mengurangi emisi karbon yang terakumulasi sehingga ketika emisi karbon ini bisa dikurangi, polusi bisa berkurang sehingga akan membuat oksigen juga bisa semakin bersih ya, udara semakin bersih dan menjadi oksigen yang sehat yang kita hirup yang nilainya sebetulnya sangat mahal ya. Kemudian juga bisa membuat lapangan pekerjaan baru jika memang pemerintah itu fokus untuk menerapkan bagaimana sektor industri ini bisa menerapkan energi panel ya untuk masing-masing industrinya berkaitan dengan sektor energi. Membuat biaya juga lebih murah, jadi meskipun untuk biaya terbarukan, energi terbarukan ini cukup mahal di awal, tapi dalam jangka panjang tuh biayanya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan energi tidak terbarukan. Selain dari dampak lingkungan yang dihasilkan, juga harganya meskipun murah ya. Tapi kalau untuk energi terbarukan ini harganya meskipun dia cukup mahal di awal, tapi dalam jangka panjang average cost-nya akan lebih bisa ditekan ketika kita menggunakan sumber daya terbarukan. Kemudian di sini kita menunjukkan perubahan iklim yang meningkatkan risiko berbagai bencana alam yang berdampak langsung pada pertanian, sumber daya alam, dan ekosistem. Dalam konteks ini, resource terbarukan itu punya peran penting dalam siklus manajemen bencana. Yang mana sebelum bencana, pengelolaan resource seperti hutan, tanah, air itu berfungsi sebagai perlindungan alam yang dapat mengurangi risiko banjir, kekeringan, dan kerusakan lingkungan melalui perencanaan serta sistem peringatan dini. Pada tahap pencegahan dan mitigasi, praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan air, konservasi tanah itu membantu kita untuk meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim. Karena setelah bencana, sumber daya terbarukan itu berperan dalam proses pemulihan, seperti rehabilitasi lahan, pemulihan produksi pangan, dan pemulihan ekosistem. Sehingga resource terbarukan itu bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga menjadi kunci untuk mencegah, mengurangi, memulihkan dampak bencana secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada video yang nanti mungkin setelah ini bisa kalian saksikan ya berkaitan dengan kenapa sih kok transisi energi di Indonesia itu sulit untuk dilakukan. Transisi energi dari energi yang tidak terbarukan ke terbarukan itu cukup sulit dilakukan. Dapat dilihat di nanti ya misalnya bisa lihat di YouTube berkaitan dengan transisi energi di Indonesia. Oke, kemudian masuk ke sesi diskusi. Silakan jika ada yang dipertanyakan, silakan dapat ditanyakan di komen, kemudian atau bisa nanti ditanyakan di perkelasan ya di kuliah kecil di offline. Dan mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran di TM10 berkaitan dengan energi terbarukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.